Penyihir jenius. Bab 241. Pria berjubah abu-abu itu benar-benar bingung. Hal yang sama terjadi di kedai. Dia hanya mengucapkan mantra sekali sebelum aliansi bintang menyadarinya dan mulai menargetkannya. Mungkinkah aliansi bintang memiliki semacam cara di Sunset City yang dapat mendeteksi fluktuasi partikel energi di area yang luas? Pikiran pria berjubah abu-abu itu berkecamuk saat ia memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Namun, kedua gadis yang berdiri di hadapannya sama sekali tidak memberinya kesempatan. Melihat bahwa dia tetap diam dan tidak menanggapi, mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Mendesis. Sinar perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dalam sekejap, menerjang ke arahnya seperti gelombang pasang. Suara dentuman sonik yang memekakkan telinga memecah keheningan hutan di tengah malam. Pria berjubah abu-abu itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, sinar perak itu juga berbalik dan menyerang tanpa henti. Pria berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya dan dengan cepat menggambar rune hantu di kehampaan. Kemudian, dia mendorongnya keluar, dan rune itu melesat keluar seketika. Rune itu bertabrakan dengan cahaya perak yang datang dan meledak dengan suara keras. Gelombang kejut dan kobaran api yang dahsyat langsung menghancurkan cahaya perak itu menjadi berkeping-keping. Sebelum dia sempat menarik napas, dua pedang panjang ksatria menerjangnya dari kedua sisi secara bersamaan. Kedua gadis itu langsung menyusulnya. Kilatan. Pria berjubah abu-abu itu terkejut. Kedua gadis ini sebenarnya menggunakan mantra lingkaran ketiga yang sama, Bling, seperti dia. Mungkinkah mereka juga penyihir? Dugaan ini dengan cepat terkonfirmasi dalam pertempuran yang terjadi kemudian. Melihat kedua gadis itu melancarkan mantra tingkat ketiga satu demi satu, pria berjubah abu-abu itu terkejut. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah kemampuan bawaan kedua gadis itu, yaitu cahaya perak tersebut, tampaknya agak lemah. Terlepas dari itu, kedua gadis itu memang memiliki kekuatan setara penyihir. Melihat hal ini, pria berjubah abu-abu itu tak berani menahan diri lagi dan tanpa ragu melepaskan kemampuan bawaannya. Dalam sekejap, benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat ke kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap, hutan dalam radius 4 atau 500 meter seolah-olah telah dituangkan tinta hitam pekat ke dalam air jernih, dan diwarnai dengan lapisan warna hitam pekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitar berubah menjadi gelap gulita. Apa yang Anda lihat bahkan lebih gelap daripada malam itu sendiri. Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan wajah Anda. Kedua gadis itu seketika terperosok ke dalam kegelapan tanpa batas. Penglihatan malam mereka pun tak mampu menembus kegelapan yang menyeramkan ini. Mereka hanya bisa menyebarkan energi mental mereka, mencoba menemukan pria berjubah abu-abu itu. Namun, kegelapan di sekitarnya tampaknya mampu menghalangi bahkan energi mental. Energi mental hanya dapat menyebar hingga 5 atau 6 meter di sekitar tubuhnya dan tidak dapat menyebar lebih jauh keluar. Kedua gadis itu mengambil keputusan cepat dan melesat ke langit, berusaha melepaskan diri dari kegelapan. Namun sedetik kemudian, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba menyelimuti. Seolah-olah banyak binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan diam-diam menyerang dari segala arah. Dalam sekejap, kedua gadis itu diserang oleh ratusan dan ribuan serangan, dan medan kekuatan pelindung tak terlihat dari cincin pelindung mereka hancur hampir seketika. Untungnya, keduanya berhasil menyelimuti seluruh tubuh mereka dengan inti rune magis tepat waktu, sehingga memblokir serangan selanjutnya. Meskipun kedua gadis itu tidak dapat melarikan diri, pria berjubah abu-abu itu mundur tanpa suara. Pasukan sihir yang disebut aliansi bintang jelas bukan pasukan yang bisa dianggap remeh, dan dia tidak bermaksud menyinggung mereka sepenuhnya, jadi dia tidak langsung membunuh, tetapi hanya menahan kedua gadis itu untuk memberi dirinya waktu melarikan diri. Namun setelah menggunakan teknik levitasinya untuk terbang lebih dari 200 meter, pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti, wajahnya di balik topeng menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu-ragu. Di bawah kegelapan malam, satu demi satu gadis muncul dari hutan dan mengelilinginya. Yang mengejutkan adalah semua gadis ini terlihat persis seperti dua gadis sebelumnya. Ciri-ciri wajah, tinggi badan, dan bentuk tubuh mereka sama persis, seolah-olah diukur dengan penggaris. Setiap detailnya persis sama. Bahkan rasa bahaya yang dia rasakan pun persis sama. Pria berjubah abu-abu itu berdiri membeku di tempat, tak bergerak. Pada titik ini, bahkan orang yang paling lambat pun akan mengerti. Gadis-gadis ini, termasuk dua gadis yang baru saja dia lawan, sama sekali bukan manusia, melainkan boneka. Boneka setingkat penyihir. Menyadari hal ini, dia langsung kehilangan keinginan untuk melawan. Kekuatan dari pasukan sihir yang mampu menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir tentu saja melampaui apa yang dapat dihadapi oleh penyihir biasa seperti dia. Selain itu, dia memiliki kemampuan aneh untuk merasakan fluktuasi partikel energi, jadi selama dia tetap berada di alam ini, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Karena memang begitu keadaannya, sebaiknya kita menerima saja nasib kita. Dilihat dari perilaku mereka, mereka tampaknya bukan kekuatan sihir jahat. Jika mereka menyerah dengan patuh, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Aku menyerah. Pria berjubah abu-abu itu menghela napas dan meninggikan suara, merasa tak berdaya dan bingung. Aku penasaran kapan faksi penyihir ini muncul di multiverse.
Mengapa dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Menara penyihir cahaya bintang, pusat kendali lantai atas. Sunan duduk bersila di samping kolam elemen, matanya terpejam, memegang inti kristal elemen di tangannya, dengan penuh perhatian menyerap energi ilahi. Melalui latihan bertahun-tahun, penyempurnaan spiritualnya telah lama berada di ambang menembus batas. Setelah lebih dari 10 unit standar energi ilahi secara bertahap diasimilasi dan diintegrasikan, langkah ini akhirnya diambil. Jauh di dalam lautan kesadaran, energi spiritual berbentuk gas yang perlahan mengalir di sekitar kristal bakat tiba-tiba berhenti, lalu mengembun menjadi tetesan air kecil seolah-olah telah didinginkan, jatuh seperti hujan. Tak lama kemudian, kabut itu menghilang sepenuhnya, digantikan oleh aliran air yang mengalir di sekitar kristal bakat seperti sebuah galaksi. Airnya sangat jernih, mengalir perlahan di sekitar kristal bakat itu, dan Anda hampir bisa mendengar suara percikan yang menyenangkan. Selesai. Sunan membuka matanya, ekspresi kegembiraan terpancar di dalamnya. Setelah lebih dari 200 tahun, akhirnya kita berhasil menembus ke tingkat pencairan kedua. Meningkatkan tingkat konsentrasi mental pada level 2 jauh lebih sulit daripada pada level 1. Sunan menghela napas panjang, menenangkan gejolak di hatinya, dan memfokuskan pikirannya untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Semakin tinggi level seorang penyihir, semakin sulit untuk meningkatkan kemampuannya, tetapi setiap terobosan membawa peningkatan kekuatan yang luar biasa. Bahkan seorang penyihir pencairan tingkat 2, yang hanya membuat kristal bakat tingkat rendah, dapat dengan mudah mengalahkan seorang penyihir gasifikasi tingkat 2 yang telah membuat 2 kristal bakat tingkat tinggi. Kristal bakat tingkat tinggi hanya dapat membuat seorang penyihir menonjol di antara rekan-rekannya, atau bahkan tak terkalahkan di antara mereka, tetapi kristal tersebut tidak dapat memungkinkan seorang penyihir untuk menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Tentu saja, kristal talenta super yang disintesis oleh Sunan tidak termasuk dalam kategori ini. Bahkan tanpa menggunakan kartu andalannya seperti permata berukir, artefak magis, dan ukiran alkimia, dia sekarang mampu melawan penyihir kristalisasi tingkat 2, dan peluangnya untuk menang tidak kecil. Jika kamu menggabungkan semua kartu andalanmu, kamu sama sekali tidak akan takut pada penyihir penguapan level 3. Setelah berhasil menembus ke tingkat kristalisasi kedua, Sunan bahkan yakin bahwa dia dapat mengalahkan penyihir penguapan tingkat ketiga. Namun, menembus tahap kristalisasi sekunder bukanlah hal yang mudah. Sunan awalnya berharap bisa naik ke tingkat penyihir ketiga sebelum blokade alam semesta dicabut, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kesulitan untuk naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Butuh lebih dari 200 tahun untuk beralih dari gasifikasi sekunder ke pencairan sekunder, jadi waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari pencairan sekunder ke kristalisasi sekunder hanya akan lebih lama, bukan lebih pendek. Sekarang adalah tahun 1705 menurut kalender cahaya bintang, dan kurang dari 300 tahun tersisa sebelum invasi tahta kegelapan. Sangat tidak mungkin untuk naik ke level penyihir ketiga dalam waktu sesingkat itu. Sekalipun ia berhasil menembus ke tingkat kristalisasi kedua, Sunan tidak 100% yakin. Dalam keadaan normal, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, konsentrasi partikel energi di benua berbintang terus meningkat. Menurut deteksi mata bintang, konsentrasi partikel energi saat ini sekitar 1,6 kali lipat dari saat ia pertama kali menjadi penyihir. Selain itu, jumlah penyihir di Star Covenant terus bertambah, dan saat ini terdapat 18 penyihir level 1. Selain itu, angka ini akan meningkat secara bertahap di masa mendatang. Ini berarti akan semakin banyak orang yang mengumpulkan debu elemen untuknya, dan energi ilahi yang dapat dia serap akan meningkat secara bertahap. Dengan dua keunggulan ini, mencapai kristalisasi sekunder dalam waktu 300 tahun, meskipun sulit, bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Itu benar. Jika semudah itu untuk naik level, penyihir level 3 tidak akan begitu langka. Bahkan di dalam faksi penyihir besar seperti Deep Blue Alliance dan Codex of Wisdom, penyihir level 3 jelas merupakan posisi berpangkat tinggi. Jika ditempatkan di organisasi sihir kelas 3 seperti Starfall Society, dia akan lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi anggota inti atau bahkan pemimpin. Makhluk seperti itu sangat langka, bahkan di alam semesta yang luas sekalipun. Sambil menggelengkan kepala, Sunan menepis pikiran-pikiran yang tidak perlu, meninggalkan kolam elemen, dan berteleportasi ke bengkel. Saat seseorang menembus ke alam yang lebih tinggi, permata yang terukir, artefak magis, dan tanda alkimia semuanya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Langkah pertama adalah mengukir batu permata. Setelah beberapa percobaan, jumlah maksimum batu permata yang dapat disintesis ditetapkan sebanyak 60. Karena kurangnya subjek uji yang sesuai, wilayah Jiangsu Selatan hanya dapat melakukan pengujian sederhana, dan penilaian akhir menyimpulkan bahwa proses gasifikasi dapat mengalami kerusakan parah. Harganya juga melonjak hingga hampir 16.000 koin emas, tetapi tetap sepadan dengan harganya jika dibandingkan dengan kekuatannya. Sayang sekali penggunaan permata penanda membutuhkan energi mental yang cukup besar. Jika tidak, jika kita melengkapi masing-masing boneka tentakel dan boneka mistik dengan permata tersebut, kekuatan tempur kita akan meningkat berkali-kali lipat. Sunan berpikir dengan sedikit penyesalan. Apalagi mensintesis permata bertanda dengan jumlah 60, bahkan permata bertanda dengan jumlah 20 atau 30 pun tidak dapat digunakan oleh boneka master sentuh dan boneka mistik. Konsekuensi dari penggunaan paksa adalah Anda juga akan menderita serangan balik dari permata yang terukir, dan bahkan mungkin mengalami cedera yang lebih serius daripada musuh.
Del, Sunan tiba-tiba mendapat ilham. Jika Anda tidak mempermasalahkan kerusakan akibat efek sampingnya, maka Anda bisa langsung memaksakan penggunaan permata yang sudah dicetak, bukan? Sebagai contoh, lengkapi Touch Master Puppet dan Mystic dengan imprint gem. Saat menghadapi musuh kuat yang sulit dikalahkan dan tidak dapat melarikan diri, cukup aktifkan imprint gem dan ledakan diri langsung ke arah musuh. Sepertinya itu bukan hal yang mustahil. Sunan langsung tertarik dan memutuskan untuk memasukkan hal ini ke dalam proyek penelitiannya berikutnya. Sebaiknya permata ukiran dimodifikasi untuk memastikan bahwa ketika boneka itu menghancurkan diri sendiri, lebih banyak kerusakan yang mengenai musuh daripada terbuang percuma untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah pengukiran batu permata, Sunan kemudian melanjutkan untuk meningkatkan artefak magis tersebut. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Cukup ciptakan zona terlarang dan buntur hitam baru, lalu sintesiskan lebih lanjut menjadi artefak magis tingkat 2 yang lebih kuat. Meskipun sekarang ia memiliki kemampuan bakat zona terlarang mutlak, Sunan belum menyerah pada zona terlarang. Lagi pula, artefak magis tidak mengonsumsi energi mental dan masih dapat memainkan peran penting dalam pertempuran. Hal terakhir yang perlu disintesis dan ditingkatkan adalah tanda alkimia. Setelah naik ke tingkat pencairan kedua, kekuatan mental dan konstitusi fisik Sunan masih belum mampu menahan tanda alkimia ketiga, jadi dia hanya memperkuat spesialisasi bakat dan penyimpanan mental. Setelah menyelesaikan semua ini, Sunan meninggalkan bengkel, bersiap untuk kembali melanjutkan kultivasinya, tetapi kemudian menerima pesan dari Lise. Apakah mereka telah menemukan penyihir yang menyerang dari dimensi lain? Sunan terkejut dan segera bergegas ke area penahanan, di mana dia bertemu Lise yang sedang menunggu di sana. Apa yang telah terjadi? Liz berkata, jaringan pemantauan kota Sunset mendeteksi fluktuasi partikel energi yang tidak tercatat. Tim penegak hukum pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa targetnya kemungkinan besar adalah seorang penyihir. Setelah berita itu dilaporkan kepada saya segera mengirimkan pasukan Legiun Pemburu Penyihir terdekat untuk menangkapnya, dan ternyata dia memang seorang penyihir. Legiun Pemburu Penyihir adalah legiun boneka yang baru dibentuk oleh Aliansi Bintang, yang diusulkan oleh Sunan, dan seluruhnya terdiri dari boneka penguasa sentuhan dan boneka mistik. Karena tujuannya adalah untuk menangani para penyihir yang akan menyerang benua Starlight di masa depan, maka pasukan ini dinamakan Legiun Pemburu Penyihir. Namun, karena waktu pembentukannya yang singkat, Legiun Pemburu Penyihir belum mencapai kekuatan penuh, dengan jumlah bonekanya yang hampir tidak mencapai 100. Meskipun begitu, ini tetaplah Legiun S terkuat di Aliansi Bintang. Seperti apa latar belakang pihak lain? Tanya Sunan sambil mengangkat alisnya. Dia mengaku sebagai penyihir pengembara yang diserang oleh cacing bayangan malam raksasa saat menjelajahi alam bayangan. Dia secara tidak sengaja datang ke sini saat melarikan diri dari alam bayangan. Penyihir pengembara. Ekspresi Sunan berubah. Penyihir pengembara bukanlah sebuah profesi, juga bukan sebuah ras, melainkan istilah umum untuk jenis penyihir tertentu. Untuk mengumpulkan sumber daya dengan lebih baik, para penyihir biasanya membentuk faksi atau bergabung dengan faksi sihir tertentu, tetapi selalu ada pengecualian. Beberapa penyihir tidak suka terikat oleh aturan. Mereka ingin menjelajahi alam yang berbeda dan menikmati hal-hal yang tidak diketahui serta kegembiraan petualangan. Para penyihir ini seringkali sangat kuat dan memiliki berbagai cara untuk melintasi berbagai alam. Mereka sedang menjelajahi berbagai alam atau sedang dalam perjalanan untuk menjelajahi berbagai alam. Para penjelajah sebelumnya yang berhasil naik ke tingkat penyihir kemungkinan besar akan menjadi anggota penyihir pengembara. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Lizard mengangguk, menurutnya, situasinya terlalu kritis saat itu, dan ada sesuatu yang salah, sehingga dia secara tidak sengaja diteleportasi ke sini dari alam bayangan. Mata Sunan berkedip. Shadowlands adalah alam yang sangat istimewa. Di sana tidak ada matahari atau bulan, juga tidak ada bintang. Langit selalu suram. Tidak ada manusia yang tinggal di dalamnya, hanya berbagai macam makhluk bayangan yang aneh dan mengerikan, banyak di antaranya masuk secara tidak sengaja dan berasimilasi dengan karakteristik alam tersebut. Sebagai contoh, Nightmare Beast, Shadow Horse, Twisted Tree Monster, Night Shadow Giant Insect, Del. Bahkan para penyihir, jika mereka tinggal di alam bayangan terlalu lama, secara bertahap akan diasimilasi oleh alam tersebut dan akhirnya menjadi makhluk bayangan yang kehilangan akal sehat dan hanya bertindak berdasarkan insting. Perlu disebutkan bahwa alam bayangan bukanlah alam material seperti benua cahaya bintang, melainkan alam luar seperti alam elemen. Ciri khas bidang luar ini adalah bahwa penghalang antara bidang ini dan bidang material lebih tipis, sehingga memudahkan untuk melintasi antar bidang. Mungkin begitulah cara penyihir pengembara itu mampu melewati penghalang dimensi dan memasuki benua cahaya bintang. Hal ini juga menunjukkan bahwa penghalang dimensi benua Starlight sebagian besar telah diperbaiki, dan blokade secara bertahap dicabut, yang menjelaskan mengapa peristiwa dengan probabilitas rendah seperti itu terjadi. Bab 242. Legiun Naga. Sunan segera bertemu dengan penyihir pengembara yang malang itu. Setelah dikawal kembali oleh para boneka, dia dipenjara di sebuah sel di pangkalan 2 di kota Danau Hantu, dijaga oleh 5 boneka. Pria ini tetap tenang dan terkendali. Setelah memasuki sel, ia duduk bersila di tanah untuk bermeditasi dan berlatih, tanpa menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tidak membuka matanya sampai Sunan dan Lise masuk, lalu menatap Sunan.
Dalam percakapannya sebelumnya dengan Lizard, dia sudah tahu bahwa penguasa sejati aliansi bintang akan datang menemuinya, dan orang itu jelas adalah orang yang berdiri di hadapannya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Nama saya Tanner Albert, dan saya adalah seorang Planeswalker. Tanner bangkit dan membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Dilihat dari kekuatan yang pernah ditunjukkan oleh Covenant sebelumnya, pemimpinnya setidaknya adalah seorang penyihir tingkat 2. Saat menghadapi penyihir dengan peringkat lebih tinggi, menunjukkan rasa hormat yang cukup adalah pilihan yang bijak. Belum lagi, hidup dan matinya masih berada di tangan pihak lain. Saya mohon maaf karena telah memasuki wilayah Anda tanpa izin, tetapi percayalah, Tuan, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Sunan tersenyum tipis, aku sudah tahu apa yang terjadi, dan aku percaya kau tidak melakukannya dengan sengaja. Jika Tanner benar-benar menyimpan niat jahat untuk menyerang benua Starlight, maka dia pasti bukan satu-satunya. Selain itu, pihak lawan tidak menggunakan kekuatan mematikan dalam kedua pertempuran tersebut, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat terhadap aliansi bintang. Terima kasih atas pengertian Anda. Saya akan meninggalkan benua Starlight sekarang dan tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi Anda. Mendengar kata-kata Sunan, Tanner menghela napas lega, tetapi sesaat kemudian kata-kata Sunan membuat ekspresinya berubah. Maaf, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan benua Starlight untuk sementara waktu. Kenapa? Ekspresi Tanner berubah, menduga bahwa Sunan masih ragu padanya. Melihat ini, Sunan tidak membuang kata-kata. Dia menonaktifkan susunan sihir di sel tahanan dan berkata dengan tenang, kalian bisa mencoba pergi sekarang. Tanner diliputi keraguan dan ketidakpastian. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan sebuah gulungan, merobeknya, dan mengaktifkannya. Penyihir penjelajah umumnya memiliki banyak metode untuk melintasi dimensi yang berbeda. Yang lebih sederhana termasuk gulungan lompatan dimensional, sedangkan yang lebih kompleks adalah susunan teleportasi dimensional. Tanner mempresentasikan yang pertama. Yang mengejutkannya, meskipun gulungan itu telah diaktifkan, dia tidak dapat berteleportasi, seolah-olah seluruh alam semesta tertutup rapat, sehingga mustahil untuk masuk atau keluar. Sungguh. Melihat hal ini, Sunan menyadari bahwa dugaannya memang benar. Kedatangan Tanner adalah peristiwa dengan probabilitas rendah yang disebabkan oleh kebetulan semata, mirip dengan bertemu turbulensi hampa selama perjalanan antar dimensi dan berakhir di dimensi yang tidak dikenal. Blokade dimensi di benua Starlight belum sepenuhnya dicabut. Tanner membutuhkan keberuntungan luar biasa untuk mengulangi kebetulan-kebetulan sebelumnya. Apa yang terjadi? Tanner menatap Sunan dan orang lainnya dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa Sunan tidak diam-diam mengutak-atik apapun, menggunakan mantra atau susunan seperti jangkar dimensi untuk membatasi perjalanan antar dimensi. Menilai dari umpan balik dari gulungan itu, tampaknya bidang ini sendiri menolak entitas apapun yang masuk atau keluar. Liz melirik Sunan, dan melihat bahwa dia tidak berniat berbicara, dia berinisiatif menjelaskan situasi terkini di benua Starlight. Ketika Tanner mendengar bahwa benua bintang berada di bawah blokade dimensi dan bahwa akan membutuhkan waktu hampir 300 tahun untuk memperbaiki dan mencabut blokade tersebut, dia sangat terpukul. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia harus tinggal di benua berbintang selama 2 atau 300 tahun sebelum dia bisa pergi? Perlu dicatat bahwa masa hidup seorang penyihir tingkat pertama hanya sekitar 1000 tahun, dan bahkan dengan berbagai cara, sulit untuk melebihi 2000 tahun. Menghabiskan 1/10 atau bahkan 1/5 dari hidup seseorang di alam yang sama tentu merupakan siksaan besar bagi seorang penyihir yang berkelana. Untuk sesaat, Tanner merasa ingin menangis tetapi tidak bisa. Aku sungguh sial. Dari sekian banyak kesempatan, aku malah melakukan kesalahan dan tertransported ke dimensi yang saat ini sedang dalam keadaan terkunci. Sunan dan Lize memandang Tanner dengan sedikit rasa iba. Kemungkinan hal ini terjadi mungkin kurang dari 1/1 juta, namun Tanner kebetulan berada di dalamnya. Bisa dibilang dia sangat tidak beruntung. Setelah menghela napas sejenak, Tanner ragu-ragu dan berkata, Tuan, bolehkah saya merepotkan Anda? Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau ingin aku membantumu meninggalkan benua Starlight, maaf, aku tidak bisa membantumu. Tanner ragu sejenak, lalu menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat menyadari bahwa, dengan pesawat-pesawat yang terkunci, meninggalkan benua Starlight hanyalah mimpi belaka. Kembali ke alam asal melalui Shadowlands hanyalah angan-angan. Antarmuka terluar memiliki satu kesamaan, semuanya kembali ke tempat asalnya. Setelah Anda memasuki antarmuka luar dari bidang tertentu, Anda hanya dapat kembali ke bidang asal. Hal ini ditentukan oleh karakteristik bidang tersebut. Oleh karena itu, melakukan perjalanan dari alam bayangan ke benua cahaya bintang adalah peristiwa dengan probabilitas rendah, dan dia sendiri bingung dan tidak tahu mengapa. Sekalipun dia bisa memasuki alam bayangan sekarang, dia tidak akan bisa kembali ke alam asalnya. Satu-satunya solusi adalah menunggu hingga blokade dimensi berakhir. Kamu bisa tinggal di benua berbintang dan berkeliling. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya pada Liz. Setelah memberikan kata-kata yang menenangkan kepada Tanner, Sunan berbalik dan pergi. Kembali ke ruang kerja, Liz bertanya, apakah kau benar-benar akan membiarkannya pergi begitu saja? Apalagi, dia tidak menyinggung aliansi bintang, apakah Anda akan memenjarakannya? Sunan merentangkan tangannya. Lagi pula, dengan jaringan pemantauan Stareye, keberadaannya bukanlah rahasia bagi kita.
Kita hanya perlu mengawasinya dengan cermat. Selama dia tidak melakukan kesalahan, apa salahnya membiarkannya tinggal di sini? Lizard memikirkannya dan setuju. Dengan ukuran Star Alliance saat ini, sebenarnya tidak perlu terlalu memperhatikan seorang penyihir pencairan level 1. Namun, dia langsung menghela napas. Saya berharap ada kesempatan untuk mendapatkan Frostone lebih awal, tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi sekarang. Sunan tertawa dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Begitu blokade dimensi dicabut, baik itu memasuki alam bayangan atau berdagang dengan kekuatan sihir lainnya, mendapatkan batu beku akan mudah. Itu benar. Bibir Liz sedikit melengkung ke atas. Setelah rileks, ia kembali ke sikapnya yang biasanya cekatan dan merenung. Penyihir pengembara biasanya memiliki banyak pengetahuan dan informasi aneh dan tidak biasa tentang berbagai alam. Mereka mungkin juga memiliki beberapa barang langka. Jarang sekali bertemu penyihir pengembara, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita bisa mencoba membuat kesepakatan dengan Tanner untuk menukar informasi dan sumber daya yang dimilikinya. Terserah kamu untuk memutuskan. Sunan menatap Lize sambil tersenyum. Mungkin Lizard belum menyadarinya, tetapi dia secara tidak sadar sudah mempertimbangkan segala sesuatu sepenuhnya dari perspektif Covenant. Hal ini jelas menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai anggota perjanjian tersebut. Ada apa? Melihat Sunan menatapnya sambil tersenyum, Lize tampak bingung. Bukan apa-apa, Sunan mengalihkan pembicaraan. Seberapa jauh perkembangan dan popularisasi teknologi energi sihir sekunder? Mendengar hal itu, Lizard langsung bersemangat dan berkata sambil tersenyum. Semuanya berjalan sangat lancar. Tambang batu sihir sekunder skala besar yang telah kami bangun di seluruh daratan telah terbentuk dan kini beroperasi. Produksi batu sihir sekunder telah meningkat lebih dari 50 kali lipat, dan pasokannya jauh melebihi konsumsi mesin energi sihir dan susunan teleportasi di berbagai wilayah. Sekarang setelah teknologi energi magis ini dipopulerkan di seluruh benua, prospeknya sangat bagus, dan pendapatan aliansi bintang telah berlipat ganda. Sunan mengangguk puas, lalu berpikir sejenak dan berkata, karena pasokan melebihi permintaan, kita dapat menyesuaikan intensitas penambangan urat biji untuk memastikan produksi. Aku juga punya ide yang sama, Lizard setuju. Sebenarnya ini adalah proses penambangan bertingkat. Urat biji terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing dengan intensitas penambangan yang berbeda. Ketika urat biji dengan intensitas penambangan tertinggi habis, intensitas penambangan urat biji yang tersisa ditingkatkan secara bertahap. Pada saat yang sama, urat biji yang telah habis diolah kembali. Ketika sebagian besar urat biji habis, urat biji baru juga diolah dan ditambang kembali, membentuk sebuah siklus. Hal ini memastikan bahwa selalu ada urat biji yang dapat ditambang setiap saat, dan bahwa produksi batu sihir sekunder dapat tetap berada pada tingkat yang relatif stabil tanpa gangguan mendadak yang akan memengaruhi pengembangan teknologi energi sihir sekunder. Setelah membahas urat batu sihir sekunder, Lizard tiba-tiba mengangkat masalah lain. Baru-baru ini, seekor Devil Saur di zona 2 menunjukkan tanda-tanda evolusi. Mata Sunan berbinar, dan dia bertanya, bagaimana dengan Devil Saur itu? Seharusnya sekarang sudah berada di laboratorium, tempat Kori melakukan operasi fusi garis keturunan. Sunan mengangguk sedikit, Kori ahli dalam bidang bioteknologi, jadi sangat tepat untuk mempercayakan operasi ini kepadanya. Program peningkatan garis keturunan naga tingkat rendah telah dilaksanakan selama lebih dari 400 tahun, dan akhirnya akan membuahkan hasil nyata, yang tentu saja membuat Sunan sangat bahagia. Selain itu, kemunculan Devil Saur ini juga menandakan bahwa titik balik dalam rencana telah tiba. Di masa depan, semakin banyak Devil Saur yang pasti akan berevolusi menjadi naga raksasa. Tak lama lagi klan naga sejati akan muncul di hutan naga. Lizard berkata, evolusi Devil Saur itu sudah selesai. Hal selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana menjinakkannya. Sepertinya kamu sudah punya ide, kata Sunan sambil tersenyum. Aku memang tahu cara mengendalikan makhluk asing, tapi aku khawatir itu tidak akan efektif melawan naga. Sunan menjawab dengan tidak memberikan jawaban pasti, kamu yang beritahu aku dulu. Metode yang paling efektif adalah pencetakan mental, kata Liz. Dengan menanamkan pencetakan mental ke dalam kepala seekor binatang, Anda dapat secara halus memodifikasi pikirannya dan membuatnya patuh kepada tuannya. Meskipun proses modifikasinya relatif lama, keuntungannya adalah tidak akan menimbulkan perlawanan keras. Namun, rune mental hanya dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk legendaris cincin keempat paling banyak. Kekuatan mental naga terlalu kuat, jadi rune mental mungkin tidak akan banyak berguna. Sunan berpikir sejenak dan berkata, pertama, salin proses pembuatannya untuk saya, dan saya akan mempelajarinya dan melihat apakah saya dapat memperbaikinya. Ini disebut sebagai peningkatan, tetapi sebenarnya ini adalah sintesis. Selama dia mampu mensintesisnya, dia dapat meningkatkan kekuatannya untuk menciptakan rune mental dengan efek yang cukup dahsyat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lize menyalin informasi yang relevan dan menyerahkannya kepada Sunan. Setelah kejadian sebelumnya, dia secara bertahap mengembangkan semacam kepercayaan buta pada Sunan. Meskipun Sunan tidak memberikan jaminan apapun, dia secara tak terobas-nimo merasa bahwa Sunan pasti akan mampu meningkatkan jimat spiritual itu dengan sukses. Kembali ke laboratorium, Sunan mengeluarkan data yang telah disalin oleh Lize dan mulai meninjaunya.
Setelah meninjau semua materi, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut. Jejak spiritual dan prasasti rune memiliki banyak kesamaan dan dapat dilihat sebagai prasasti rune dengan tambahan sifat hipnotis. Berbeda dengan jejak rune yang tercetak di kulit, rune spiritual tercetak pada kristalisasi jiwa. Tergantung pada tingkat kekuatan objek yang dikendalikan, tingkat kristal jiwa yang dibutuhkan sebagai pembawa juga bervariasi. Sebagai contoh, makhluk legendaris tingkat cincin keempat membutuhkan kristal jiwa berukuran besar sebagai wadahnya. Sejujurnya, nilai sebuah kristal jiwa besar tidak kurang dari nilai sebuah boneka cincin keempat legendaris. Dengan menambahkan material lain, membuat jimat spiritual untuk mengendalikan binatang legendaris cincin keempat sebenarnya kurang efisien daripada membuat boneka legendaris cincin keempat secara langsung. Tingkat rune roh lainnya serupa. Tidak heran aku belum pernah mendengar tentang segel roh sebelumnya. Kerajinan ini memang agak tidak berguna, sebagian besar tidak jelas dan tidak terlalu bermanfaat. Mengingat biayanya, penggunaan segel roh yang paling tepat adalah untuk mengendalikan beberapa hewan eksotis dengan kegunaan khusus atau potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang pertama tidak memerlukan banyak perhatian terhadap biaya, sedangkan yang kedua karena begitu jejak mental ditanamkan, makhluk yang dikendalikan, meskipun kekuatannya meningkat, tidak dapat melepaskan diri dari jejak mental tersebut. Jika itu adalah makhluk buas dengan potensi pertumbuhan tinggi, Anda dapat menanamkan jejak spiritual tingkat rendah ke dalamnya saat masih lemah, lalu menunggu hingga tumbuh dan meningkatkan kekuatannya untuk akhirnya mencapai tujuan mengendalikan makhluk buas yang kuat. Namun, hal terakhir ini melibatkan masalah biaya budidaya. Pertanyaan kuncinya adalah, mana yang lebih mahal, biaya membudidayakan jimat spiritual atau biaya pembuatan boneka secara langsung. Namun, bagi wilayah selatan Jiangsu, ini adalah masalah yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Manfaat mengendalikan naga jauh lebih besar daripada biaya untuk membudidayakannya dan memperoleh segel roh. Lagi pula, potensi pertumbuhan naga tidak tertandingi di seluruh multiverse. Karena memiliki bentuk fisik, tentu saja bisa disintesis. Setelah memastikan bahwa jimat spiritual itu dapat disintesis, Sunan segera mulai memurnikannya. Bagi seorang penyihir level 2 yang memiliki keterampilan pembuatan item sihir di level 5, membuat rune roh adalah hal yang sangat mudah. Tanpa banyak usaha, Sunan menyempurnakan lebih dari 10 jimat spiritual, dan kemudian segera mulai mensintesisnya. Setelah menginvestasikan 12 rune spiritual, Sunan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jejak spiritual, setelah disuntikkan ke dalam makhluk hidup, dapat menyatu ke dalam jiwanya, secara halus mengubah pikirannya dan secara bertahap meningkatkan kesetiaannya pada target tertentu. Jejak ini tidak efektif terhadap makhluk yang kekuatan jiwanya mencapai tingkat penyihir cair tingkat pertama, dan tidak efektif terhadap manusia, makhluk humanoid, atau makhluk bipedal dan makhluk eterik yang mirip dengan manusia. Bagus. Sunan tersenyum puas. Kekuatan jiwa naga yang baru berevolusi diperkirakan setara dengan penyihir penguapan tingkat 1, jadi rune spiritual ini sudah cukup untuk tujuannya. Biaya akhirnya sekitar 520.000 koin emas, sedikit lebih mahal daripada boneka mistik. Namun, mengingat potensi pertumbuhan naga tersebut, hal itu masih dapat diterima. Sekarang kita punya cara untuk mengendalikan naga itu. Ketika Sunan meletakkan jimat spiritual yang telah disempurnakan di depan Lize menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, "Ah, aku sudah tahu," yang membuat Sunan tertawa sekaligus menangis. Apa yang akan kamu lakukan dengan naga-naga yang akan dibudidayakan di masa depan? Sunan berpikir sejenak dan berkata, mari kita bentuk legiun terpisah. Dia sebenarnya pernah mempertimbangkan untuk membentuk Ordok Ksatria Naga, tetapi ksatria dengan kekuatan setara penyihir sangat langka, setidaknya tidak ada satupun di benua berbintang saat ini, dan akan sulit untuk melatih mereka dalam jumlah besar, jadi dia harus menyerah. Setelah melalui pertimbangan yang matang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membentuk legiun naga terpisah. Bab 243. Hutan Naga, di atas hutan. Mawar itu berdiri ratusan meter di atas tanah, menghadap kerimbunnya kanopi pepohonan di bawahnya. Sejauh mata memandang, terbentang hamparan peprimbunan hijau yang membentang hingga cakrawala tanpa ujung, yang sangat megah dan indah. Melihat pemandangan ini, Ross merasa segar dan rileks, dan kebosanan yang disebabkan oleh lebih dari 10 tahun pengasingan terus-menerus pun sirna. Mengaum. Tepat saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Raungan itu membawa aura yang mengerikan dan mencekam. Ross langsung mengenali suara itu sebagai raungan naga, dan ekspresinya sedikit berubah. Aku dengar klan Devil Saur di Distrik 2 sudah mulai berevolusi, dan beberapa Devil Saur sudah berevolusi menjadi naga raksasa. Ini pasti salah satunya. Karena penasaran, Ross pergi ke tempat asal suara itu dan melihat seekor naga yang tampak ganas mondar-mandir di hutan, kepalanya yang besar melihat ke sekeliling seolah sedang mencari mangsa. Naga itu sangat besar, diperkirakan tingginya lebih dari 50 meter, dan ditutupi sisik berwarna tembaga yang berkilauan dengan kilau logam dingin di bawah sinar matahari. Anda masih bisa samar-samar melihat penampilan Devil Saur sebelumnya, hanya saja terlihat lebih ganas dan menakutkan. Meskipun tertutup sisik, anggota tubuh dan badannya masih menunjukkan lekukan otot yang jelas dan halus, dan Anda dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya hanya dengan sekali lihat. Tepat saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan dan berhenti di samping Ross.
Cahaya itu memudar, memperlihatkan tongkat kerajaan. Aku penasaran apakah kau akan keluar dari pengasingan saat Lord Starfall memanggil para penyihir, dan benar saja, kau telah muncul, kata tongkat kerajaan itu sambil tersenyum. Ross mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, lalu bertanya dengan terkejut, kau sudah berhasil menembus. Senyum sang pemegang tongkat kerajaan semakin lebar, dan dia mengangguk, berkata, dia baru saja berhasil menembus batasan belum lama ini. Selamat, pikir Ross dalam hati dengan sedikit rasa iri. Selain Lord Sunan, sang pemegang tongkat adalah penyihir kedua di Aliansi Bintang yang berhasil menembus ke tingkat pertama pencairan. Tongkat kerajaan itu tertawa dan berkata, konsentrasi partikel energi di benua cahaya bintang telah meningkat, dan konsentrasi mental setiap orang telah meningkat jauh lebih cepat. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum kalian menembus tahap pencairan. Ross tersenyum tipis, kalau begitu, aku akan menerima kata-kata baikmu. Tongkat kerajaan itu memandang ke arah naga tersebut, itulah naga yang baru berevolusi. Ross mengangguk, mereka berevolusi dari ras Devilsaur dan sekarang disebut Flame Tyrannosaurus. Tyrannosaurus api. Tongkat kerajaan itu melirik percikan api yang berkelebat di antara gigi naga dan mengerti. Ia membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan api setelah berevolusi, maka nama ini sangat cocok. Tyrannosaurus api itu sudah memperhatikan mawar dan tongkat kerajaan di atas. Ia mengeluarkan geraman rendah tanda kesal, pupil matanya yang dingin dan vertikal menyapu keduanya sebelum berpaling. Melihat ini, tongkat kerajaan itu mendecakkan lidahnya karena takjub. Sebelumnya aku pernah mendengar bahwa Tuan Sunan telah menciptakan metode untuk mengendalikan naga, dan aku agak skeptis, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Jika itu naga lain, tentu ia tidak akan membiarkan siapapun yang berani berdiri di atas kepalanya dan menunjuk ke arahnya, mengingat harga dirinya. Tetapi naga ini mampu menahan diri, yang menunjukkan bahwa ia telah dijinakkan. Secercah kekaguman terpancar di mata Ross. Menjinakkan naga raksasa adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Hanya Tuan Sunan yang mampu melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba terdengar raungan dari kejauhan, disertai tekanan kuat yang membuat orang-orang terengah-engah. Sambil memandang ke kejauhan, Ross melihat sesuatu yang tampak seperti bayangan hitam besar melintas di hutan, tetapi bayangan itu dengan cepat menghilang. Itu adalah hewan peliharaan ajaib Tuan Sunan. Tongkat kerajaan itu segera menebak identitas sosok misterius tersebut, dan ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Kudengar Sherman dan Cory pernah berduel dengannya beberapa waktu lalu, dan meskipun mereka bergabung, mereka tetap kalah. Ross baru pertama kali mendengar tentang ini dan berkata dengan terkejut, sangat kuat. Apakah itu berarti kekuatan tempurnya yang sebenarnya hampir mencapai tingkat kristalisasi pertama? Sherman dan Cory sangat berbakat dan telah menerima lebih banyak sumber daya dari Sunan daripada penyihir lainnya, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat dan mereka sekarang hampir sebaik dirinya. Ketika keduanya bergabung, bahkan penyihir pencairan tingkat 1 biasa pun mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Memang benar, seru tongkat kerajaan itu, hewan peliharaan ajaib Tuan Sunan jauh lebih kuat daripada naga-naga ini. Ross menghela napas dalam hati, dan tiba-tiba muncul ide di benaknya bahwa ia bisa saja memelihara hewan peliharaan magis tipe naga kecil lalu membesarkannya menjadi naga raksasa. Setelah mengobrol sebentar, karena hari sudah semakin larut, keduanya terbang menuju menara penyihir cahaya bintang. Ketika mereka memasuki aula Dewan Menara Penyihir, sudah ada lebih dari 20 orang yang berkumpul di dalamnya. Tongkat kerajaan itu menyapu area tersebut dan menemukan bahwa, selain Lord Sunan, ke-26 penyihir dari Aliansi Bintang telah tiba. Setelah melihat kedatangan tongkat kerajaan dan mawar, kelompok itu kembali bertukar sapa. Dalam percakapan santai itu, seseorang mengangkat topik tentang penyihir pengembara. Penyihir pengembara itu juga orang yang tidak beruntung. Dari semua kesialan, dia diteleportasi ke benua cahaya bintang dan sekarang terjebak di sini. Dia mengalami kejadian dengan kemungkinan sangat rendah. Keberuntungannya benar-benar buruk. Apa yang sedang dilakukan orang itu sekarang? Setelah menjelajahi seluruh benua berbintang, kudengar mereka saat ini berada di Laut Pelangi. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia tertutup sepenuhnya. Aku tidak tahu kenapa. Itu karena dia telah diasimilasi dan dirusak oleh kegelapan, dan penampilannya berubah drastis. Dia menutupi wajah dan tubuhnya untuk menghindari menakut-nakuti orang. Kalimat terakhir diucapkan oleh Fakardo. Mendengar itu, Ross bertanya dengan heran, bagaimana kau tahu? Aku pernah berbicara dengannya sekali, kata Fakat sambil tersenyum. Dia sedang diburu oleh serangga raksasa bayangan malam di alam bayangan dan tidak pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, dia tinggal di sana untuk sementara waktu dan diasimilasi serta dirusak oleh bayangan. Namun, dia seharusnya bisa pulih dalam waktu singkat. Semua orang tiba-tiba menyadari. Saat mereka sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis boneka misterius masuk sambil membawa sebuah buku. Sinar-sinar tipis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari buku itu, saling berjalin membentuk sosok Lise. Langit berbintang. Para penyihir yang hadir semuanya berdiri dan membungkuk, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Meskipun Lizard hanyalah hantu, dia adalah penyihir tingkat 2 di kehidupan sebelumnya dan sangat dihormati serta dipercaya oleh Lord Sunan. Di seluruh aliansi bintang, dia berada di urutan kedua setelah Lord Sunan dan tidak ada penyihir yang berani mengabaikannya. Silakan duduk semuanya.
Lizard duduk di kursi kehormatan dan mengangkat tangannya. Setelah semua orang duduk kembali, dia berbicara perlahan dan dengan hati-hati. Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Para penyihir semuanya penasaran setelah mendengar ini. Apa yang begitu penting sehingga membutuhkan pertemuan besar semua penyihir di Aliansi Bintang? Berdasarkan pengamatan saya dan Sunan, waktu untuk perbaikan total penghalang dimensi semakin dekat. Diperkirakan sekitar 150 tahun lagi, sekitar tahun 2000 kalender cahaya bintang, blokade dimensi benua cahaya bintang akan dicabut. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir berseri-seri gembira. Mereka berharap benua Starlight akan kembali normal secepat mungkin agar mereka dapat berkultivasi secara normal. Selain itu, benua bintang juga dapat berdagang dengan alam lain untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, yang juga sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan mereka. Di antara kerumunan itu, hanya tongkat kerajaan dan beberapa individu berpengalaman lainnya, termasuk Fakado, yang tetap tenang. Jika hanya satu hal ini saja, Lord Starfall tidak perlu memanggil semua orang. Pasti ada hal lain di baliknya. Benar saja, ekspresi Lizard langsung berubah serius, dan dia berkata dengan suara berat. Semuanya, jangan terlalu gembira dulu. Meskipun pencabutan blokade dimensi tentu saja merupakan hal yang baik, hal itu juga akan membawa bahaya. Semua orang terkejut, dan seseorang secara spontan bertanya, bahaya apa? Liz berkata dengan tenang, ini adalah invasi oleh musuh asing. Setelah mendengar itu, semua orang saling memandang, agak bingung. Saya yakin kalian semua tahu tentang ekspedisi para penyihir ke multiverse 1000 tahun yang lalu. Jika penghalang dimensi diperbaiki dan benua Starlight kembali normal, apakah menurut kalian para penyihir itu ingin merebut kembali kendali atas benua Starlight? Kata-kata Liz seketika membuat suasana menjadi berat dan tegang. Fakado bertanya dengan ekspresi serius, Tuan Starfall, apakah Anda telah memperoleh informasi apapun? Lizard menatapnya dengan setuju dan mengangguk sedikit, lalu berkata, ada informasi konkret yang menunjukkan bahwa Tahta Kegelapan dan Dewan Deathwood, dua kekuatan sihir multiverse, sama-sama mengincar benua cahaya bintang. Tahta Kegelapan, khususnya, telah melakukan persiapan dan akan mengirim orang untuk menyerang benua cahaya bintang segera setelah penghalang dimensi hampir selesai. Untuk menekankan bobot kata-katanya, Liz menambahkan kalimat lain. Informasi ini diperoleh dari Sunan. Prestise Sunan di Aliansi Bintang tak tertandingi. Setelah mengetahui bahwa yang berbicara adalah Lord Sunan, semua orang tidak lagi ragu dan alis mereka mengerut. Meskipun mereka tidak pernah meninggalkan benua bintang sepanjang hidup mereka, mereka tahu dari teks-teks kuno yang ditinggalkan oleh para penyihir 1000 tahun yang lalu bahwa ada lebih dari satu kekuatan sihir di multiverse yang luas, dan sebagian besar di antaranya jauh lebih kuat daripada Aliansi Bintang. Saat tiba-tiba mengetahui bahwa mereka mungkin harus menghadapi kekuatan sihir ini di masa depan, mereka dipenuhi kecemasan. Lord Starfall, tingkat kekuatan sihir apa yang diwakili oleh Dewan Deathwood dan Tahta Kegelapan di multiverse? Tahta Kegelapan adalah kekuatan sihir kelas 1, dan kekuatan keseluruhannya dapat dengan mudah menempati peringkat 10 besar dari semua kekuatan sihir. Dewan Deathwood sedikit lebih lemah, tetapi masih dapat ditempatkan di peringkat kedua. Jadi, bagaimana posisi aliansi bintang kita? Tanya seorang penyihir dengan rasa ingin tahu. Ini hampir tidak masuk dalam peringkat ketiga, kata Liz dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyembunyikannya. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah berdiskusi dengan Sunan. Para penyihir yang hadir pada akhirnya akan mengetahui keadaan multiverse, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Itu hanya akan menyebabkan mereka membencinya. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan membiarkan mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu. Setelah Sunan dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2, Aliansi Bintang sebenarnya telah memenuhi standar minimum untuk menjadi pasukan penyihir yang berkualitas. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, pasukan ini sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara pasukan sihir kelas 3. Dibandingkan dengan Starfall Society yang asli, satu-satunya perbedaan adalah kurangnya penyihir tingkat 3 dan sedikitnya jumlah penyihir tingkat 2, yang mengakibatkan kekuatan tempur tingkat atas yang tidak mencukupi. Namun, itu masih jauh dari sebanding dengan Dewan Deathwood dan Tahta Dunia Bawah. Mendengar kata-kata Liz, ekspresi semua orang menjadi semakin muram. Jadi, apakah itu berarti mereka tidak punya peluang untuk menang? Setelah memperhatikan perubahan ekspresi semua orang, Lizard dengan tenang berkata, Anda tidak perlu khawatir. Sebelum penghalang dimensi diperbaiki sepenuhnya, Tahta Kegelapan tidak dapat mengirim terlalu banyak orang untuk menyerang benua cahaya bintang, jadi tidak akan sulit untuk mengatasinya. Mengenai perbaikan total penghalang antar planet, kita dapat berdagang dengan kekuatan sihir lainnya, menukar sumber daya dengan perlindungan. Ada cukup banyak kekuatan sihir di multiverse yang tidak senang dengan Tahta Kegelapan, dan banyak dari mereka bersedia berdagang dengan kita. Setelah mendengar itu, semua orang menghela napas lega. Selama kita tidak sepenuhnya tak berdaya dan bergantung pada orang lain, itu tidak masalah. Kesimpulannya, saya harap semua orang sudah siap. Seluruh benua bintang akan mengalami perubahan besar di masa depan. Apakah perubahan ini akan menjadi bencana atau peluang sepenuhnya bergantung pada kalian semua? Ekspresi semua orang berubah serius, dan mereka semua setuju. Setelah para penyihir pergi, Atil keluar dari ruangan samping, dengan sedikit kekhawatiran di ekspresinya.
Tuan Starfall, apakah tidak apa-apa jika saya begitu terbuka dan jujur? Liz berkata dengan tenang, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Lebih baik membiarkan mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu agar mereka tidak panik ketika hal itu benar-benar terjadi. Lagi pula, beberapa orang akhir-akhir ini agak malas berlatih, jadi ini kesempatan bagus untuk membangkitkan kembali motivasi mereka. Setelah mendengar itu, Atil mengangguk sambil berpikir dan tidak berkata apa-apa lagi. Lizard bertanya, di mana Tanner sekarang? Dia pergi ke Laut Pelangi, jawab Atil. Lais mengangguk mengerti. Dia baru-baru ini membuat kesepakatan dengan Tanner, menukar boneka dan ramuan konstruksi dengan lebih dari 10 batu beku dan banyak informasi berguna. Dapat dikatakan bahwa dia memang seorang penyihir perjalanan yang menyukai petualangan. Dia mengenal banyak alam dan komunitas di multiverse seperti telapak tangannya sendiri, dan dia juga mengetahui banyak informasi berharga tentang alam dan komunitas tersembunyi. Bahkan Sunan pun memujinya setelah melihatnya. Lizard kini sedang mencari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih berharga dari Tanner. Sebagai contoh, koordinat beberapa gugusan pesawat yang belum distandarisasi. Komunitas planar merujuk pada suatu wilayah yang terdiri dari satu atau lebih bidang utama dan sejumlah bidang subplanar. Dibandingkan dengan bidang sekunder, bidang primer memiliki aturan bidang yang lebih lengkap, konsentrasi partikel energi yang lebih tinggi, dan sumber daya yang lebih kaya. Pada tingkat dimensional, ia juga memiliki efek penekan tersembunyi pada subdimensi lainnya. Oleh karena itu, di dalam gugusan planet, berbagai kekuatan atau ras cerdas seringkali berperang untuk bersaing memperebutkan kendali atas planet utama. Setelah bidang utama terkendali, bidang sekunder akan mengikutinya secara alami. Oleh karena itu, perang antar pesawat seringkali terutama bertujuan untuk menaklukkan pesawat utama masing-masing. Multiverse sebenarnya terdiri dari banyak gugusan bidang dan sejumlah kecil bidang individual. Sebagai contoh, benua Starlight tidak termasuk dalam gugusan planet, melainkan merupakan planet terpisah. Faksi-faksi penyihir besar seperti Aliansi Biru dan Kodeks Kebijaksanaan mengendalikan setidaknya satu gugusan alam semesta. Jika aliansi bintang ingin berkembang menjadi kekuatan sihir yang besar, benua bintang saja jauh dari cukup. Mereka pasti perlu menaklukkan gugusan planet di masa depan. Dengan pandangan jauh ke depan, Lizard berencana untuk terlebih dahulu mendapatkan koordinat beberapa gugusan planar dari Tanner. Di masa depan, ketika Covenant memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan dapat menemukan gugusan planar tersebut berdasarkan koordinat dan melancarkan perang penaklukan. Dengan adanya agen yang konstruktif, tidak perlu khawatir Tanner menolak untuk melakukan transaksi. Lagi pula, koordinat gugusan dimensi tidak terlalu berarti bagi seorang penyihir pengembara seperti dia. Menukarkannya dengan sumber daya lebih praktis. Bab 244. Sinar matahari tumpah ke Laut Biru, memantulkan hamparan cahaya yang berkilauan. 3 kapal logam raksasa membelah ombak, berlayar melawan angin di laut, mengejar seekor paus naga. Di Laut Pelangi, paus naga adalah salah satu makhluk terkuat di puncak rantai makanan, tetapi ia hanya bisa melarikan diri dengan panik saat menghadapi 3 kapal logam raksasa. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka akibat tembakan artileri, dari mana darah menyembur keluar, meninggalkan jejak merah terang di laut saat ia berenang. Tertawa. Seberkas cahaya tebal melesat keluar seperti anak panah, seketika menempuh jarak ratusan meter dan menembus kepala paus naga itu. Monster laut yang perkasa itu gemetar hebat, menciptakan gelombang besar, lalu mengapung tanpa bergerak di permukaan laut. Suara gemerincing cangkang kerang terdengar, dan sekelompok naga laut dalam muncul dari air, mengacungkan pedang untuk mulai membedah paus naga tersebut. Dari ketinggian langit, Tanner mengamati pemandangan ini dengan penuh minat. Setelah menyadari bahwa ia tidak punya harapan untuk meninggalkan benua Starlight dalam waktu dekat, ia merasa depresi selama beberapa hari sebelum menerima kenyataan. Setelah itu, rasa ingin tahu penyihir penjelajah itu terpicu, dan dia mulai menjelajahi seluruh benua, mengunjungi dunia permukaan dan kemudian dunia bawah tanah, hingga baru-baru ini tiba di Laut Pelangi. Apa yang dilihat dan didengar Tanner selama periode ini juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang perjanjian. Setelah mempelajari situasi benua berbintang selama 1000 tahun terakhir, dia merasakan kekaguman dan keheranan yang tulus pada Sunan karena mampu menciptakan aliansi bintang, sebuah kekuatan sihir, seorang diri. Ini sungguh sebuah keajaiban. Di alam semesta yang sumber dayanya langka dan unsur-unsurnya tandus, bahkan mencapai level penyihir pun sangat sulit. Sungguh luar biasa bahwa Sunan tidak hanya mampu mencapai level penyihir tingkat 2, tetapi juga menciptakan pasukan penyihir yang mumpuni. Aku tak pernah membayangkan bahwa kejeniusan seperti itu bisa tumbuh di pesawat biasa yang terpencil. Diam-diam Tanner mengagumi luasnya alam semesta dan betapa menakjubkannya alam semesta itu. Aliansi bintang tampaknya cukup mudah diajak bicara. Sebaiknya aku tetap di sini dan bercocok tanam untuk sementara waktu, lalu pergi menjelajah setelah pesawat pulih. Menjelajahi berbagai alam membutuhkan kekuatan yang cukup sebagai jaminan. Jika tidak, jika Anda secara tidak sengaja memasuki alam yang berbahaya, Anda bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk fokus meningkatkan kekuatan kita, dan kemudian mengeksplorasi sepuas hati. Kebetulan sekali, Covenant memiliki cukup ramuan konstruksi dan bersedia menukarkannya dengan saya. Meracik ramuan bukanlah keahlian Tanner. Di masa lalu, dia pernah berdagang ramuan dengan berbagai faksi penyihir. Namun,
Ramuan konstruksi selalu langka, dan pasukan penyihir itu sangat pelit dalam hal perdagangan, tidak seperti aliansi bintang yang sangat dominan. Selama mereka memberikan informasi berharga, mereka dapat menukarkannya tanpa batas. Jika dipikirkan seperti ini, terjebak di benua berbintang tampaknya tidak lagi begitu tidak dapat diterima. Menara penyihir, bengkel. Sebuah jarum perak ramping melayang di udara, perlahan mengukir goresan terakhir pada permukaan batu permata dengan sudut yang tepat. Saat sapuan kuas jatuh, pola rumit di permukaan batu permata itu langsung tertutup, dan setelah kilatan cahaya, seluruh batu permata itu tiba-tiba memperoleh pesona yang tak terlukiskan. Melihat batu permata yang telah berhasil dipoles dan diukir, senyum muncul di bibir Sunan. Setelah lebih dari setahun pengerjaan yang terputus-putus, perbaikan pada batu permata yang diukir akhirnya selesai. Karena keterbatasan kekuatan boneka itu sendiri, jumlah permata yang dapat disintesis telah meningkat, tetapi tidak banyak, hanya menjadi 63. Namun, ledakan itu cukup kuat untuk membunuh seorang penyihir tingkat 1. Bahkan penyihir level 2 pun bisa menderita kerusakan parah jika mereka tidak berhati-hati. Mari kita sebut saja permata yang menghancurkan diri sendiri. Sunan segera memutuskan bahwa semua boneka dari Legiun Pemburu Penyihir, serta boneka tingkat penyihir dari Menara Penyihir Cahaya Bintang, harus dilengkapi dengan permata penghancur diri. Jika Anda bertemu musuh kuat yang tidak dapat Anda kalahkan, ledakan permata penghancur diri di dalam tubuh Anda dan binasa bersama musuh tersebut. Setidaknya, berikan saya gigitan besar dan jangan pernah menjadi korban yang sia-sia. Jumlah boneka di Legiun Pemburu Penyihir mendekati 200. Dalam 70 atau 80 tahun lagi, kita seharusnya dapat mencapai tujuan kita. Berkat perkembangan teknologi energi sihir sekunder, tingkat produktivitas benua bintang telah mengalami lompatan besar, dan pendapatan aliansi bintang juga meningkat secara dramatis. Sayangnya, logam langka tidak meningkat seiring dengan peningkatan produktivitas. Seandainya tidak ada keterbatasan material, Legiun Pemburu Penyihir pasti sudah mencapai tujuan awal pembentukannya. Teknologi energi sihir sekunder telah meluas. Langkah selanjutnya adalah mencoba mempromosikan teknologi energi sihir. Sunan melirik tumpukan batu sihir kecil di sudut bengkel. Meskipun menggunakan metode penambangan bertingkat, Covenant masih memiliki surplus batu sihir sekunder. Setelah berdiskusi dengan Liz, Sunan memutuskan untuk menggunakan sebagian bahan tersebut untuk mensintesis batu ajaib, yang kemudian akan digunakan untuk mempromosikan teknologi energi magis di Provinsi Jinyan sebagai langkah awal. Begitu blokade dimensi dicabut dan urat batu sihir baru ditemukan, benua cahaya bintang akan dapat segera mempercepat pengembangan teknologi energi sihir dan bertransisi dari era energi sihir sekunder ke era energi sihir secepat mungkin. Blokade dimensi tidak akan tiba hingga sekitar tahun 2000 kalender cahaya bintang, tetapi takhta kegelapan akan tiba lebih dari 10 tahun sebelumnya. Sunan ingat bahwa gelombang pertama penyihir dari takhta kegelapan menyerbu benua cahaya bintang sekitar tahun 1983 dalam kalender cahaya bintang. Sedangkan untuk bulan apa, dia tidak tahu. Namun, Sunan tidak peduli. Begitu takhta kegelapan memasuki benua cahaya bintang dan menggunakan sihir, mata bintang dapat mendeteksi fluktuasi partikel energi dan langsung mengunci lokasinya. Jadi yang perlu Anda ketahui hanyalah perkiraan waktu penyusupan mereka. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan pembuatan permata yang dapat menghancurkan diri sendiri. Saat ini, Covenant tidak memiliki banyak golem setingkat penyihir, hanya sekitar 300 secara total, sehingga jumlah permata penghancur diri yang perlu mereka buat juga tidak banyak. Setelah menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk membuat permata penghancur diri dan memasangnya pada semua boneka tingkat penyihir, Sunan sepenuhnya mencurahkan dirinya untuk mengembangkan jiwanya. Untuk meningkatkan efisiensi para penyihir dalam mengumpulkan debu elemen, Sunan mengizinkan para penyihir yang menerima tugas pengumpulan untuk sementara menyewa legiun golem dengan biaya lebih rendah untuk membasmi roh-roh elemen. Akibatnya, jumlah debu elemental yang dikumpulkan oleh para penyihir dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat secara drastis. Namun, pertanyaan tentang mengapa Sunan begitu mementingkan debu elemen semakin banyak muncul di kalangan penyihir. Meskipun Lais juga sedikit bingung, dia tidak bertanya lebih lanjut dan malah membantu Sunan meredakan masalah tersebut. Sunan mengabaikan dunia luar. Dengan pasokan energi ilahi yang cukup, konsentrasi mentalnya meningkat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Waktu selalu terasa cepat berlalu saat kamu sedang berlatih. Dalam sekejap mata, tahun 1930 telah tiba di kalender cahaya bintang. Dengan dukungan dan sumber daya yang tak tergoyahkan dari Covenant, Legiun Pemburu Penyihir akhirnya terbentuk. 300 boneka Touch Lord dan 50 boneka mistik, jumlah boneka setingkat penyihir ini seharusnya cukup untuk menghadapi barisan terdepan takhta kegelapan. Dalam penelitian itu, Sunan tersenyum dan berkata setelah membaca dokumen-dokumen tersebut. Lizard meliriknya dan berkata, bagaimana kau bisa tahu berapa banyak orang yang ada di tim pendahulu takhta kegelapan? Saya hanya menduga. Karena penghalang dimensi belum sepenuhnya diperbaiki, takhta kegelapan akan menghadapi keterbatasan signifikan dalam hal jumlah orang dan tingkat kekuatan mereka jika mencoba memasuki benua cahaya bintang sebelum waktunya. Sunan memberikan jawaban yang asal-asalan. Faktanya, dia tidak hanya mengetahui berapa banyak orang yang berada di garda terdepan takhta kegelapan, tetapi dia juga mengetahui kekuatan dan situasi spesifik mereka.
Dia sama sekali tidak yakin apakah apa yang terjadi di masa depan akan sama dengan apa yang dia ingat. Lagi pula, dengan dia sebagai kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya, keadaan benua Starlight saat ini sudah sangat berbeda dari yang saya ingat, dan sangat mungkin akan berubah di masa depan juga. Liz mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya, dia cukup setuju dengan apa yang dikatakan Sunan. Mengingat kekuatan aliansi bintang saat ini, kecuali tahta kegelapan mengirimkan puluhan penyihir level 2 atau mengerahkan penyihir level 3 sekaligus, mereka tidak akan mampu menimbulkan ancaman apapun bagi aliansi bintang. Namun, tidak satu pun dari pilihan ini yang sangat realistis. Penghalang dimensi yang tidak diperbaiki tidak dapat dilewati oleh penyihir tingkat 3, dan juga tidak dapat dilewati oleh puluhan penyihir tingkat 2 secara bersamaan. Terlebih lagi, jika dipikir lebih dalam, tahta kegelapan tidak menyadari situasi terkini di benua cahaya bintang. Mereka mungkin berpikir bahkan tidak ada penyihir di sini, jadi mereka tidak akan mengirimkan barisan penyihir yang sangat kuat. Pada saat tahta kegelapan menyadari kekuatan sebenarnya dari persekutuan, mungkin sudah terlambat. Dalam 50 atau 60 tahun lagi, tim pendahulu tahta kegelapan akan tiba. Aliansi bintang harus bersiap sesegera mungkin. Aku akan segera mengasingkan diri, jadi aku akan menyerahkan pengaturan spesifiknya kepadamu. Begitu kau menemukan orang-orang dari tahta kegelapan, segera beritahu aku. Aku mengerti. Lizard mengangguk. Dia tetap sangat tenang menghadapi masa pengasingan dan sesi belajar intensif Sunan yang akan datang. Setelah menyaksikan peningkatan kekuatan Sunan yang sangat cepat dan menakutkan, dia sekarang sudah terbiasa, atau lebih tepatnya, mati rasa terhadap hal itu. Dia akan terkejut jika kekuatan Sunan meningkat secara perlahan. Kembali ke lantai atas menara penyihir, Sunan melihat naga tersembunyi berbaring di samping kolam elemen, tampak mengantuk. Emi berbaring telentang, menjilati cakarnya dengan lesu. Barulah saat melihat Sunan, makhluk itu menjadi bersemangat, melompat lebih dari 10 meter dalam sekejap dan muncul begitu saja di bahu Sunan. Meong, Sunan, kenapa kamu terlambat sekali? Yinlong dan aku sudah menunggumu sejak lama. Teriakan nyaring itu membangunkan naga tersembunyi. Ia membuka matanya, melihat Sunan, dan menyandarkan kepalanya ke tuannya, sambil mengeluarkan geraman rendah. Sunan tersenyum dan menepuk kepala Yinlong. Naga secara alami menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia, dan dengan pasokan darah naga sintetis jangka panjang dari Sunan, kekuatan naga tersembunyi telah jauh melampaui kekuatan naga biasa. Sekarang, kekuatannya tidak kurang dari penyihir kristalisasi tingkat pertama. Di seluruh aliansi bintang, selain Sunan, naga tersembunyi adalah yang terkuat. Kenapa kau tiba-tiba terpikir untuk menghubungiku? Ada sesuatu yang kau butuhkan? Tanya Sunan kepada Emi. Si kecil tahu bahwa dia sedang sibuk, jadi dia jarang mengganggunya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama naga tersembunyi, dan sesekali pergi menemui Kadal. Sebagai orang yang hidup di zaman keemasan para penyihir 1000 tahun yang lalu, Lizard dan Emi memiliki banyak kesamaan. Bagi Emi, kedatangan Lizzie memberinya teman untuk diajak mengobrol, dan si kecil sangat senang karenanya. Lizard juga sangat tertarik dengan hewan peliharaan ajaib ini, yang hampir tidak memiliki kekuatan tempur tetapi dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dia juga sangat penasaran dengan Tuan Emi yang misterius dan sering mengambil kesempatan untuk meminta informasi selama percakapan mereka. Oleh karena itu, hantu dan kucing itu akur dengan cukup baik. Apakah penghalang dimensi benua Starlight akan segera dipulihkan, Meong? Tanya Emi penuh harap. Siapa yang memberitahumu itu? Sherman memberitahuku, Meong. Itu benar. Sunan tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu betul bahwa Emi sebenarnya sangat ingin bertemu dengan tuannya. Dalam waktu sekitar 70 tahun, penghalang dimensi akan sepenuhnya diperbaiki, dan benua cahaya bintang akan kembali seperti penampilannya 1000 tahun yang lalu. Emi langsung bersemangat, kalau begitu, bolehkah aku bertemu tuanku, Meong? Tentu saja. Sunan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun gurumu tidak kembali ke benua Starlight, aku akan membantumu menemukannya. Emi telah banyak membantunya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Emi mewujudkan keinginan ini. Tuan pasti akan kembali untuk Emi, Meong. Kata Emi tanpa ragu. Si kecil itu masih sangat yakin bahwa pemiliknya tidak meninggalkannya dengan sengaja, dan pasti ada alasan yang tak terhindarkan di baliknya. Sunan tersenyum dan menyuarakan sentimen yang sama. Banyak benda magis tertinggal di tempat Emi tidur, yang jelas tidak sempat ia bawa karena terburu-buru, jadi dugaan si kecil masih mungkin. Namun, pemilik Emi adalah keturunan roh sejati dan cukup kuat. Agar pemiliknya pergi terburu-buru tanpa sempat membawa hewan peliharaan ajaibnya, pastilah situasinya sangat mendesak. Atau apakah pemilik Emi sengaja menahannya agar tidak membahayakannya? Sunan tidak terlalu memikirkannya. Dia akan mengetahuinya setelah menemukan pemilik Emi. Setelah menerima konfirmasi dari Sunan, Emi sangat gembira dan, bersama Yinlong, berlari untuk bermain di tempat lain lagi. Sunan tersenyum dan tidak peduli. Sebagai seekor naga, naga tersembunyi tidak perlu berkultivasi. Selain tidur dan sesekali menjalani fusi garis keturunan, ia menghabiskan sisa waktunya dengan melamun. Untungnya Emi ada di sana untuk bermain dengannya, sehingga ia tidak akan selalu pergi dan mengganggu naga-naga bawahan di zona 1 dan 2. Roh Menara 1, pindai status Menara Penyihir. Instruksi diterima, pemindaian dimulai. Pemindaian selesai.
Sebuah model 3 dimensi dengan cepat muncul di hadapan mata saya. Setelah menara penyihir cahaya bintang selesai dibangun, karena keterbatasan material dan dana, Sunan tidak melakukan peningkatan atau renovasi besar-besaran. Namun, beberapa perbaikan kecil masih dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, sintesis dan peningkatan cincin mengambang sangat meningkatkan mobilitas menara penyihir. Terdapat juga peningkatan pada spell turret tipe 2 dan disintegration cannon tipe 2, terutama untuk mengurangi konsumsi energi. Dengan Tarling 2 sebagai asisten eksperimen mereka dan menerima banyak saran dari Lise, hasil eksperimennya cukup luar biasa. Jumlah menara sihir tipe 2 di menara penyihir cahaya bintang sudah agak berlebihan, mencapai 300, yang merupakan beban energi yang cukup besar. Namun, setelah dilakukan perbaikan, konsumsi energi dari 300 menara sihir tipe 2 yang menembak secara serentak kurang dari 10%, yang sangat mengurangi beban. Selain itu, konsumsi energi dari Dissociation Cannon 2 telah dikurangi hingga kurang dari 8%, yang berarti sekitar sepertiga lebih rendah dari sebelumnya, sebuah peningkatan yang signifikan. Setelah blokade dimensi dicabut, kita perlu mulai mengumpulkan proses manufaktur untuk meriam plasma dan meriam pulsa untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh kita. Sunan melambaikan tangannya untuk membubarkan model 3 dimensi, duduk bersila di samping kolam elemen, dan mengeluarkan inti kristal elemen untuk mulai menyerapnya. Konsentrasi mentalnya telah melampaui 70%, dan dengan laju saat ini, ia akan mampu menembus ke tingkat kristalisasi kedua paling lama dalam 70 atau 80 tahun lagi. Sekalipun tahta kegelapan berhasil mengirimkan penyihir tingkat 3, dia sama sekali tidak akan takut. Sekarang semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah menunggu kedatangan musuh. Bab 245. Wilayah Barat Laut Benua, Dataran Sar. Seekor rusa sedang santai merumput ketika tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Detik berikutnya, sebuah distorsi tiba-tiba muncul di kehampaan, seketika mencabik-cabik rusa bertanduk itu menjadi gumpalan kabut darah. Segera setelah itu, sebuah lubang hitam tumbuh dari kecil menjadi besar, dengan cepat meluas menjadi sebuah pintu setinggi 3 meter dan lebar hampir 2 meter. Satu persatu, sosok-sosok yang mengenakan jubah panjang muncul dari antara mereka. Apakah ini benua cahaya bintang? Andrew melihat sekeliling dan mengerutkan bibir. Konsentrasi partikel energinya lebih rendah dari yang kuharapkan. Lagi pula, penghalang dimensi belum sepenuhnya diperbaiki, dan benua cahaya bintang bukanlah bidang utama, jadi konsentrasi partikel energinya jelas tidak setinggi di bidang cahaya bulan, timpal orang lain. Itu benar. Andrew mengangguk setuju, lalu, memperhatikan kerutan di dahi Evan dari sudut matanya, bertanya. Ada apa, Evan? Aku tidak merasakan keberadaan menara bintang. Evan menatap bola kristal di tangannya, wajah pucatnya dipenuhi kekaguman dan keraguan. Mendengar itu, yang lain pun ikut terkejut. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang salah dengan properti panggungnya? Seharusnya tidak seperti itu. Lord Liam memberikannya kepada kami, dan beliau sudah memeriksanya sebelum kami berangkat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mungkinkah menara bintang telah hancur? Saat kalimat terakhir diucapkan, suasana di sekitarnya menjadi hening. Banyak orang kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya ada apapun di benua berbintang yang mampu menghancurkan menara bintang. Milton, sejak kapan kau jadi begitu humoris? Penyihir bernama Milton mengangkat bahu, tanpa memberikan bantahan. Dia pun merasa dugaannya agak mengada-ada. Evan mengangkat tangannya untuk menyela semua orang dan berkata dengan suara berat, bagaimanapun, menara bintang kemungkinan besar sedang dalam masalah. Kita perlu menemukan menara bintang dan melihat apa yang terjadi. Semua orang mengangguk, dan tidak ada yang keberatan. Menara bintang adalah bidak tersembunyi yang ditinggalkan oleh tahta kegelapan di benua berbintang. Mereka tidak peduli apakah mereka telah merekrut budak selama 1000 tahun terakhir, tetapi ramuan konstruksi dan manik-manik roh di dalam menara adalah kekayaan besar yang harus mereka ambil kembali. Evan melanjutkan, penghalang dimensi di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Akan butuh waktu bagi menara penyihir Lord Liam untuk melewati penghalang dimensi. Sebelum Lord Liam tiba, kita harus mengumpulkan informasi dan, idealnya, menguasai beberapa negara. Begitu Lord Liam tiba, kita harus segera mulai menaklukkan benua bintang. Andrew tertawa dan berkata, menurutku, kita bisa mengendalikan seluruh benua Starlight sendiri, tidak perlu menunggu Lord Liam datang. Pernyataan ini mendapat persetujuan dari orang lain. Menurut pandangan mereka, selama ribuan tahun kekurangan energi dan penyegelan benua berbintang, garis keturunan dan perkembangan para penyihir kemungkinan telah melemah hingga ke tingkat yang sangat rendah. Apakah masih ada penyihir resmi di benua berbintang saat ini masih bisa diperdebatkan. Sekalipun ada banyak murid penyihir dan ksatria, mereka tidak akan mampu menghadapi mereka. Lagi pula, mereka memiliki 12 penyihir di pihak mereka. Jangan lengah, lagi pula, kita tidak tahu apapun tentang benua Starlight saat ini. Meskipun dalam hati Evan setuju dengan perkataan Andrew, ia tetap berbicara dengan nada yang dewasa dan bijaksana. Selanjutnya, saya akan pergi mencari lokasi menara bintang. Kalian masing-masing akan pergi secara terpisah untuk mengumpulkan informasi dan bertindak sesuai keinginan kalian. Jika kalian memiliki informasi penting, hubungi saya menggunakan Bon Raven. Semua orang mengangguk lalu pergi ke arah masing-masing. Andrew,
bagaimana kalau kita lihat siapa yang menguasai wilayah terbanyak terlebih dahulu? Tepat sebelum mereka berpisah, seorang penyihir berteriak dan menertawakan Andrew. Andrew meliriknya dari samping dan berkata, "Oke, apa taruhannya? 3 botol ramuan konstruksi. Baiklah, kita sepakat." Andrew tertawa terbahak-bahak, lalu melayang ke langit dan melesat pergi ke kejauhan. Tak lama kemudian, garis besar sebuah kota mulai terlihat, dan tampaknya cukup besar. Andrew merasa sedikit senang. Dia terbang ke langit di atas kota dan melihat sekeliling. Pandangannya dengan cepat tertuju pada bangunan yang tampak seperti rumah mewah paling megah di kota itu. Cara tercepat untuk mengumpulkan informasi adalah dengan menemukan bangsawan setempat. Dalam sekejap, Andrew menghilang dari langit dan muncul kembali di dalam rumah besar itu. Dia menyebarkan energi spiritualnya dan merasakan targetnya sejenak, lalu sosoknya menghilang lagi. Di dalam ruang tamu, Viscount Karen sedang santai menyeruput teh hitamnya ketika tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. "Siapa yang lewat di sana?" Viscount Karen terkejut dan tiba-tiba berdiri. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata yang sangat dalam. Saat cahaya biru menyeramkan di mata itu berkedip dan menghilang, Viscount Karen membeku, raut wajah dan ekspresinya seketika menjadi kosong, matanya terpaku tanpa suara di tempat itu. Dia adalah seorang ksatria legendaris. Ekspresi terkejut terlintas di mata Andrew. Dia tidak menyangka bahwa seorang bangsawan biasa ternyata adalah seorang ksatria legendaris dari cincin pertama. Di benua Starlight yang kekurangan energi, ksatria legendaris pastilah pemandangan yang langka, bukan? Apakah ini karena konsentrasi partikel energi di benua berbintang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan peningkatan jumlah ksatria legendaris? Karena ada seseorang yang bisa ditanya tepat di depannya, Andrew tidak berpikir 2 kali dan langsung bertanya. Bahkan seorang ksatria legendaris tingkat pertama pun akan kesulitan menolak hipnosis yang dilemparkan oleh seorang penyihir formal. Di bawah hipnosis, Viscount Karen berbicara dengan bebas dan menjawab semua pertanyaan. Saat diinterogasi, wajah Andrew perlahan menunjukkan keterkejutan. Apakah benua berbintang benar-benar telah disatukan? Selain itu, telah muncul organisasi sihir dengan para penyihir resmi. Andrew dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Munculnya sebuah negara yang bersatu di benua berbintang agak mengejutkannya, tetapi dia masih bisa menerimanya. Munculnya sebuah organisasi sihir akan menjadi hal yang sangat tidak biasa. Mengingat kelangkaan energi, jumlah murid penyihir di benua berbintang seharusnya tidak banyak. Bahkan dengan peningkatan konsentrasi partikel energi baru-baru ini selama 1 atau 200 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah mereka seharusnya masih sangat terbatas. Menurut keterangan bangsawan ini, organisasi yang disebut Aliansi Bintang tidak hanya memiliki akademi sihir, tetapi juga melatih puluhan ribu calon penyihir. Yang lebih sulit dipercaya lagi baginya adalah bahwa Aliansi Bintang benar-benar memiliki penyihir resmi, dan bahkan lebih dari 1. Bagaimana ini mungkin? Dari mana benua berbintang mendapatkan sumber daya untuk melatih begitu banyak murid penyihir dan penyihir penuh? Andrew dipenuhi rasa tak percaya. Bahkan jika dia menghancurkan menara bintang dan menggunakan semua sumber dayanya, dia tetap tidak mungkin bisa melakukan ini. Jika dia tidak begitu percaya diri dengan kemampuan hipnotisnya, dia pasti akan curiga bahwa Viscount Karen berbohong kepadanya. Siapakah sebenarnya penyihir bernama Sunan ini? Andrew dipenuhi keraguan. Sungguh luar biasa bahwa seorang penduduk asli dari benua berbintang dapat menciptakan organisasi sihir dari nol, meskipun organisasi tersebut bahkan bukan kekuatan sihir kelas 3. Sungguh tak terduga bahwa bakat-bakat seperti itu bisa muncul dari benua cahaya bintang, yang terperangkap di gurun unsur alam. Seandainya ini adalah masa kejayaan sihir 1000 tahun yang lalu, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa lainnya. Sayang sekali kamu lahir di waktu yang salah. Terlepas dari keluhannya, rencana Andrew tetap tidak berubah. Tahta Kegelapan bertekad untuk menguasai benua cahaya bintang. Jika Sunan bersedia menyerah kepada mereka dan menyerahkan aliansi bintang, Tahta Kegelapan mungkin akan mengampuni nyawanya dan merekrutnya sebagai anggota. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain memusnahkannya tanpa ampun. Meskipun mereka adalah penyihir yang berkembang selama era gurun elemen jauh lebih rendah daripada penyihir yang berkembang dalam keadaan normal, baik dari segi dasar maupun kekuatan tempur. Semoga mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka, jika tidak, kita harus menunjukkan kepada mereka seperti apa penyihir sejati itu. Andrew terkekeh, mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh dahi Viscount Karen. Kemudian dia menariknya kembali, dan bayangan abu-abu samar perlahan muncul dari tubuh Viscount Karen. Bayangan itu meronta-ronta tanpa henti, tetapi tampaknya terikat oleh kekuatan tak terlihat, tidak mampu membebaskan diri. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dimasukkan ke dalam batu permata dan akhirnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan jeritan samar. Dengan kilatan cahaya, batu permata itu berubah menjadi kristal abu-abu muda yang tembus cahaya. Pada saat yang sama, tubuh Viscount Karen lemas dan diambruk ke sofa, sudah tak bernyawa. Kualitas jiwanya tidak buruk. Andrew mengangguk puas, menyimpan kristal jiwa itu, lalu melangkah keluar. Keadaan benua bintang saat ini agak di luar dugaannya. Meskipun dia meremehkan para penyihir asli aliansi bintang, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan aliansi bintang sendirian. Sepertinya taruhan itu harus dibatalkan.
Andrew awalnya bermaksud memilih negara yang kuat, menunjukkan kekuatannya, dan memaksa penguasa negara itu untuk menyerah kepadanya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ide ini. Tugas paling mendesak adalah bersatu kembali dengan rekan-rekan lainnya, kemudian menemukan markas besar aliansi bintang dan menumpas mereka dalam satu serangan. Sayang sekali si tak berguna ini tidak tahu di mana markas besar aliansi bintang berada. Sepertinya kita harus bertanya kepada Kaisar Kekaisaran Bintang. Melangkah keluar dari pintu ruang tamu, Andrew tak lagi berusaha menyembunyikan kehadirannya dan melayang ke langit. Pada saat yang sama, pola gagak di punggung tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya redup. Detik berikutnya, pola itu tampak hidup, mengelupas kulitnya dan dengan cepat membesar menjadi gagak sebesar kepala manusia. Dengan hanya kerangka yang tersisa setelah daging dan kulitnya dihilangkan, ia mengepakkan sayap tulang putihnya dan melesat pergi ke kejauhan. Para gagak tulang dari tahta kegelapan sangat mahir dalam pencarian. Selama mereka berada di alam yang sama, meskipun terpisah ribuan mil, gagak tulang dapat menemukan penyihir, murid, yang juga anggota tahta kegelapan dan berkomunikasi dengan penjaga mereka dari jarak jauh. Pada dasarnya, ini adalah alat komunikasi jarak jauh dengan kemampuan pelacakan otomatis. Andrew melepaskan burung gagak tulang agar mereka dapat bersatu kembali dengan teman-teman mereka sesegera mungkin. Namun, gagak tulang itu baru terbang kurang dari 100 meter ketika kilat tiba-tiba menyambar dari jauh seperti meteor, menghancurkan gagak tulang itu berkeping-keping dengan suara keras. Tatapan Andrew menajam saat dia melihat ke arah asal petir itu, dan yang dilihatnya hanyalah seorang pria berjubah panjang duduk bersila di punggung seekor makhluk naga yang aneh. Naga buas itu memiliki panjang lebih dari 10 meter, sisiknya berkilauan seperti mutiara, dan jika dilihat lebih dekat, orang juga dapat melihat cahaya keemasan samar yang berkedip-kedip di antara sisiknya. Sepasang sayap peraknya hampir tembus pandang. Andrew langsung mengenali asal-usul naga tersebut. Spesies naga tingkat tinggi yang disebut naga badai, juga dikenal sebagai naga awan atau naga angin, umumnya hidup di awan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan badai. Dilihat dari ukurannya dan kilau sisiknya, konsentrasi garis keturunan dari binatang naga badai di hadapanku ini jelas tidak rendah. Sangat mungkin ia tidak jauh dari evolusi garis keturunan, dan kemungkinan besar ia telah mencapai level binatang legendaris cincin keempat. Identitas pria yang mampu menaklukkan monster naga badai seperti itu cukup jelas. Seorang penyihir dari Star Covenant. Mata Andrew sedikit menyipit. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Kau pasti seorang penyihir dari tahta kegelapan. Aku sudah lama menunggumu. Ngomong-ngomong, di mana teman-temanmu?" Setelah mendengar itu, ekspresi Andrew sedikit berubah. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Covenant bisa tahu bahwa dia adalah anggota Dark Throne? Selain itu, dilihat dari hal ini, tampaknya aliansi bintang sudah tahu bahwa mereka akan menyerang benua Starlight dalam waktu dekat. Untuk sesaat, Andrew dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Jangan buang-buang waktu membicarakannya, Sherman. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Seorang pria berwajah dingin perlahan-lahan naik ke udara, menghalangi jalan mundur Andrew, dan mengepungnya dari depan dan belakang bersama Sherman. Kita beruntung berada di dekatnya dan berhasil mengepung orang ini. Jika kita tidak segera menghadapinya, Legiun Pemburu Penyihir akan datang dan semua kredit yang telah susah payah kita peroleh akan hilang. Sherman terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Kau benar, Cory, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat." Legiun Pemburu Penyihir menggunakan perburuan penyihir sebagai dalih terlalu arogan dan mendominasi. Yang lebih membuat Andrew marah adalah kedua orang di depannya berbicara seolah-olah mereka sepenuhnya mengendalikan dirinya, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sungguh arogan. Andrew mencibir. "Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya para penyihir aliansi bintang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dua penyihir asli yang telah maju dari era gurun elemen, paling banter mencapai tingkat pertama tahap penguapan, dapat dengan mudah menang dalam pertarungan 2 lawan 1? Pertempuran meletus hampir seketika, dengan ketiganya secara bersamaan mengucapkan suku kata pendek dan merapal mantra serempak menggunakan teknik perapalan mantra yang terputus-putus. Dalam sekejap, semburan cahaya magis yang memukau muncul di langit. Klik. Tulang-tulang putih bergerigi dan runcing yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kulit Andrew yang retak, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya dan membesar dengan pesat. Meskipun ia meremehkan apa yang disebut sebagai Legiun Pemburu Penyihir yang disebutkan oleh musuh, Andrew tidak berniat menghadapi musuh lagi. Oleh karena itu, ia mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal, menggunakan kemampuan bawaannya tanpa ragu-ragu, berniat untuk dengan cepat melenyapkan dua orang di depannya dan kemudian bersatu kembali dengan rekan-rekannya. Dalam sekejap mata, sesosok raksasa berbentuk anjing, dengan panjang lebih dari 20 meter dari kepala hingga ekor, muncul tinggi di langit. Tubuhnya tersusun dari lapisan demi lapisan tulang putih, dan permukaannya ditutupi oleh taji tulang yang padat. Energi negatif yang pekat menyapu keluar, seolah mewarnai seluruh langit dengan lapisan abu-abu gelap. Tulang putih kristalisasi bakat. Mata Sherman berkilat, dan cahaya perak muncul dari antara alisnya, lalu dengan cepat menyebar, seketika mengubah kulitnya menjadi warna perak terang. Suara mendesing. Cairan perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari pori-porinya, mengembun menjadi kerucut tajam yang menyapu seperti badai, menghantam Andrew seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, Cory juga mengeluarkan bakat yang sama, menyebarkan kerucut perak tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Andrew. Ledakan.
Andrew tidak sempat menghindar dan langsung diterjang oleh semburan perak itu. Deretan duri tajam yang rapat itu menebas dan menusuknya tanpa henti. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam turbin berputar berkecepatan tinggi. Tulang-tulang putih di tubuhnya hancur menjadi bubuk lapis demi lapis, dan kerangka tubuhnya yang besar menyusut dalam sekejap mata. Bakat macam apa ini? Andrew merasa ngeri. Bersambung.